Bismillahirrahmanirrahim. Fase ketiga ini, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga, kerajaan. Dan subhanallah, ini yang paling lama ternyata ya. Ini berlangsung 1227 tahun. Di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah atau dinasti Utsmani yang berakhir di Turki. Fase yang ketiga ini, sepakat ahli sejarah mengatakan juga telah berakhir. Kapan? Tepatnya tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase yang ketiga telah berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah. Berakhirnya fase ketiga, Bapak Ibu, umat Islam otomatis langsung masuk ke fase di mana tidak ada satupun pemimpin yang memimpin umat Islam di muka bumi ini. Inilah fase terberat yang harus dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fase tersebut kita orang-orang yang mengisinya. Fase tersebut kitalah orang-orang yang mengisinya. Maaf, ini saya buat agak gede. Kenapa saya buat begini besar? Bukan karena akan banyak yang akan saya fokuskan pembahasannya di sini. Di sini pembahasan kita yang fokus, karena kita hidup di zaman sekarang. Bapak Ibu, insya Allah akan kami buat seperti tersengat listrik, dengan tegangan tinggi pada fase yang keempat ini. Jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan iman saja yang bertambah. Amin ya Rabb. Fase yang keempat. Wah, di sini sangat diperlukan spidol merah ya. 4. Fase keempat. Apa ciri khas fase keempat ini? Umat Islam dipimpin oleh mulkan jabariyan, fase kediktatoran. Yang memimpin umat Islam Muslim-Muslim sih, tapi diktator dan anti terhadap syariat Islam. Betul tidak? Ya, tidak ada satupun yang memimpin umat Islam dengan konsep kepemimpinan yang total. Ini fase keempat. Dengan beradanya kita di fase keempat ini, akhirnya terbantahlah pernyataan ISIS September 2014 di Irak bahwa khilafah sudah dimulai start. Ini bukan zaman khilafah, Bapak Ibu. Ini adalah zaman kekosongan khilafah Islamnya. Awas ya, ini Nabi, ini yang memimpin tetap khalifah, ini juga tetap khalifah tapi dengan sistem kerajaan. Ini sama sekali tidak ada khalifah. Tapi di fase kelima kembali ke khalifahan memimpin seluruh dunia. Ya, fase kelima kembali ke khalifahan memimpin seluruh dunia. Awas. Apa? Cocok Nabawi ya? Banget, Pak. Nah, ini fase keempat. Pada fase keempat, fase kediktatoran, dan ini fase kelima. Fase kelima ini khilafah akan kembali memimpin seluruh dunia. Bedanya, kata Rasulullah SAW, kalau di 3 fase ini, ya, kepemimpinan Islam terhadap seluruh dunia hanya baru 2/3. 2/3 dunia yang baru dipimpin. Tapi di fase kelima nanti total ta'ummul arda, seluruh permukaan bumi akan dalam kekuasaan Islam, nggak ada tersisa. Ini pada fase yang kelima. Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kita bicara fase kelima ini. Cuma saja Bapak Ibu kami ingatkan, fase kelima ini walaupun sangat dinanti-nanti, betul tidak? Fase kebangkitan Islam, fase khilafah kembali tegak, dan Allah menjanjikan ini loh ya di dalam Al-Quran.
dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 pada ayat yang ke-55. Nah, Allah menjanjikan ini, fase ini. Siapa yang menjadi khalifah pada fase kelima? Nabi juga menyebutkan dia adalah cucu keturunan kandung beliau, ya, yang bergelarkan Al-Mahdi. Tapi beliau hanya memimpin selama 7 tahun saja. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau hanya memimpin 7 tahun. Kemudian gimana? Wafat. Beliau wafat, Al-Mahdi di fase kelima. Nah, pemimpin setelah itu dilanjutkan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Ya, Al-Qahtani yang memimpin setelah Al-Mahdi. Namun kata Rasulullah, Al-Qahtani hanya memimpin 1 atau 2 tahun saja. Kemana habisnya? Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Al-Qahtani dengan seluruh orang beriman meninggal dunia karena tanda besar kiamat yang ke-7. Habislah fase kelima. Baik, fase kelima ini masa-masa yang sangat aman. Masa-masa aman. Nah, berarti benar kata Rasulullah SAW, fase ini 7 tahun, 8 paling lama 9 tahun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, kita pikir sempat sampai 1000 atau beberapa ratus tahun ya. Ternyata tidak lama, Pak. Nggak pakai lama, Pak. Dalam waktu yang sangat singkat Allah menggulung fase ini. Jadi manusia sempat merasakan masa-masa tenang sebentar. Pada masa tenang ini, Pak, orang kaya raya, Pak. Emas melimpah ruah kata Rasulullah. Nggak ada lagi orang yang mau menerima zakat atau yang bahkan diberi hadiah emas pun nggak mau. Kata Rasulullah, akan datang orang nanti membawa emas. Bunda, emas bun. Ini emas. Tinggi loh. Bawa emas, datang ke tetangga. Pak, ini hadiah Pak dari saya. Emasnya diterima ya. Saya banyak di dalam. Tuh, jawaban Bapak tuh nanti. Waduh, makasih banyak, ente orang baik banget. Sayang ada sekian karung di dapur, mau diapakan? Nggak ada lagi syariat zakat, udah nggak ada. Orang miskin nggak ditemukan. Cuma sayang waktu ini hanya sebentar kata Rasulullah. Dan jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada masa ini, 1 laki-laki 50 wanita. Allah. Bu, wajah Bapak berubah, Bu. Semacam ada harapan gitu. Ada harapan yang selama ini terpendam. Bakat terpendamnya nggak tersalurkan selama ini. Kasihan bapak-bapak. Doakan Pak, semoga ibunya kuat imannya. Ya. Kuat, Bu. Amin. Kencang aminnya. Ya. Cuman ya, saya kasih kabar saja ke Bapak ya. Insya Allah kayaknya di fase kelima Bapak sudah banyak di alam barzakh. Kenapa? Ibu tahu rahasianya kenapa? Lihat aja ini 1 berbanding 50. Kemana perginya laki-laki? Ini adalah fase keempat. Di fase keempat ini saya akan fokuskan dan akan saya ulang-ulangi kalimat pada fase keempat biar Bapak ngerti kenapa Indonesia begini sekarang. Biar Ibu ngerti kenapa Timur Tengah begitu. Kenapa kaum muslimin di Rohingya begini sekarang. Kenapa kaum muslimin di Filipina, Tafatani semakin hari semakin berat keadaannya sekarang. Kenapa terjawab semua. Kita hidup di fase keempat. Saya bacakan hadis dalam fase keempat ini. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu kelak akan merasakan hari demi harinya semakin buruk daripada sebelumnya. Hari yang akan datang lebih buruk lagi daripada hari sekarang. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sehingga kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Kapan itu kejadian kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu? Kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Kan umat Islam berjumpa dengan Allah semua kan? Adanya masa yang hanya 7, 8, atau 9 tahun ini hampir nggak dianggap. Tapi hari-hari berat inilah yang sangat berat yang akan dilalui oleh umat Nabi di akhir zaman. Saya akan bacakan hadis nanti di mana saya faham. Ini toh rahasia Nabi mengatakan semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin kesini umat Islam makin lemah nggak kelihatan.
makin lemah, nggak ada power. Di mana-mana negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta kepada kita, tidak takut kepada Allah. Betul tidak? Di mana-mana umat Islam tidak punya power, tidak punya harga diri, tidak punya wibawa. Itu terjadi di fase keempat. Coba aja baca kembali nih, tolong dibaca. Ada yang bawa Al-Quran nggak, Bapak Ibu? Surah An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, saat ini terjadi khilafah tegak, agama kembali kuat. Berarti sebelumnya agama sedang goyang-goyangnya. Kan begitu kan? Ketika khilafah kembali tegak, kamu baru merasa tenang. Artinya sebelumnya kamu semua umat Islam ketakutan. Ketakutan. Sekarang ini kayaknya umat Islam nampak mengarah kepada bersatu, ya. Mengarah kepada melebur antar satu dengan yang lain. Tahu enggak Bapak Ibu? Ini akan diobrak-abrik nanti. Persatuan ini akan diobrak-abrik nanti. Sehingga setiap kita, setiap ulama, setiap organisasi Islam yang militan, setiap pejuang-pejuang akan merasakan betapa takutnya menjadi seorang yang beriman di akhir zaman. Seperti yang terjadi di Rohingya, seperti yang terjadi hari ini oleh kaum Sunni di Yaman, seperti yang terjadi oleh kaum Sunni di Iran, kaum Sunni yang ada di Irak, kaum Sunni yang ada hari ini di Kuwait, kaum Sunni yang ada hari ini di Mesir. Mereka benar-benar dihantui ketakutan, apalagi di Syria. Puncak dan pusat ketakutan umat Islam itu adanya di Syria hari ini. Palestina, apalagi naiknya Donald Trump. Ini zaman fitnah, Bapak Ibu. Hari ke hari ke depan itu bukan makin baik. Maaf ya, sebenarnya saya ingin saja mengiming-imingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya kita berdoa, selepas ini kita diberi pemimpin yang baik oleh Allah. Tuh kan, amin. Saking banyaknya asa yang selama ini tidak terwujud, lalu berharap mudah-mudahan ke depan ada pemimpin